Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Wah, adik-adik kembali lagi di sekolah minggu dengan kakak Kak Roslin, Om Budi. dan Tante Tritan. Yeay. Iya. Adik-adik, kita kan biasanya kalau setiap hari Minggu ada yel-yel ya Iya Om ya? betul. Masih ingat gak yel-yelnya apa adik-adik? Itu Ayo, loh Om, ya. kalau bilang anak sekolah minggu jawabannya Yes. Oh, gitu ya. kita Terus, coba sekali lagi ya Om ya. ya. Adik-adik di rumah ikutan ya. Ikutan ya, yuk. Oke, anak sekolah minggu Yes. ada sukacita Ada di mana? di hatiku. Wah, semangat-semangat adik-adik di ikut-ikutan rumah. ya, betul. Nah, sekarang kita jumpa lagi di sini dalam ibadah sekolah minggu ini. Iya. Ya, kita udah seminggu nggak ketemu, kangen ya. Udah Kan nggak so- seminggu lagi Om, Iya ya, udah yang berminggu-minggu. berminggu-minggu udah lama kita kangen sekali. Saya mau ketemu berjumpa dengan adik-adik, tapi ya, apa boleh buat kondisinya ya. Iya, Tapi walaupun kita jauhan gitu ya, tapi tetap kita bisa ketemu, jumpa di lewat Ibadah online. online. Iya. betul Kita sekali. akan udah siap adik-adik untuk mau beribadah? Siapkan Sudah Alkitabnya ya. Duduk yang manis ya, bajunya udah rapi? Oh, udah siap Pak. Ya, Siap. udah itu udah mandi belum? Udah mandi belum ya? Udah mandi belum adik-adik? Oh Budi sudah mandi, udah Udah. seger ya, Mm-mm. udah mandi. Jangan lupa waktu bangun pagi berdoa enggak adik-adik? Berdoa dong. Berdoa ya. Iya. Oh Budi juga berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu Baik. ya. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita mau ibadah. Udah siap? Ayo Siap kita siap. dong. Mau kita muji Tuhan ya? Kita memuji Tuhan. Iya, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Ya. Selamat pagi Bapak. Iya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi Ya, dengan sikap berdoa. ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita lipat tangan kita tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih atas seluruh rahmat, berkat, anugerah yang Kau limpahkan di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin memuji, menyembah, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami berjauh-jauhan, kami tidak beribadah berkumpul di sekolah minggu, tapi kami yakin Engkau yang mempersatukan hati kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh untuk menikmati ibadah ini Tuhan. Dan juga berkatilah kami agar kami mau mendengarkan dan juga melakukan setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita sudah memulai dengan ibadah, memuji dan berdoa. Ya. Nah, kita mau bergerak, bangkit berdiri ya. Oh iya, adik-adik ayo kita bangkit berdiri. Kita berdiri, kita mau olahraga sambil memuji Tuhan. Ya, apa ya lagu yang berikutnya, Kak Rosli? Karena Allah kita ini besar banget ya adik-adik. Wih, besar ya. Dia selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Terus dia juga memberikan kita kesehatan. Wah, betul. Adik-adik ada di depan layar ya. Dan kita bisa bersama-sama beribadah. Ya. Tuhan juga memberikan kita kepintaran. Betul. Wah, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Tapi Om, kalau misalnya ada yang sakit di rumah gimana? Wah, gimana kalau sakit? Tuhan sembuhkan enggak ya? Pasti sembuhkan. Sembuh ya. Om tahu nggak? Ya. Kalau gunung aja itu miliknya Tuhan. Gunung, ya. Sungai itu betul. miliknya Tuhan. Apalagi Jadi kita anak-anaknya ya. Iya, yang jadi anak Tuhan Yesus. Pasti Tuhan selalu akan menjaga adik-adik semua di rumah, kita semua. Betul. Maka dari itu kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Allahku besar dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Iya, ya, dengan gerak kita ya, dengan memuji Tuhan, wah luar biasa. Tuhan itu begitu baiknya, dan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan telah menjaga kita hingga sekarang ini, walaupun kita terpisah satu dengan lain, tapi hati kita tetap menyatu. Iya, kita tetap masih berdiri tetap. Ya, kayak, kita mau puji Tuhan lagi. Tuhan lagi dengan gerakan lagi ya. Iya ya, dong. Yuk kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus,
Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Iya, tadi udah berdoa kita, sudah memuji Tuhan, sudah dengan gerakan. Apalagi, Kak Roslin? Apalagi ya, Om, kira-kira kalau misalnya di rumah itu ada adik, ada kakak. Om, anak Om suka berantem gak sih? Suka, Roslin. Ih, Suka. tapi berantem itu boleh gak sih Om? Nggak boleh. Nggak Iya, boleh nggak ya. boleh itu. Harusnya damai-damai kan ya Om. Ya, harus. Kalau misalnya cubit-cubit gitu boleh gak sih? Nggak boleh juga. Nggak Kak. boleh. Karena Tuhan Yesus itu melihat adik-adik Iya, semua melihat di kita rumah. semuanya, betul. Jadi kita harus berlaku yang baik, taat sama orang betul. tua, menyayangi dan mengasihi adik dan kakak Kakak, kita. Kira-kira kalau Kak Roslin pernah melakukan kesalahan nggak ya? Banyak sih Banyak Om. ya. Kalau Tante Tritan pernah melakukan kesalahan nggak? Oh banyak. Oh Budi juga pernah melakukan kesalahan banyak juga. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita nggak? Mengampuni Mengampuni dong. enggak, Tante Tritan? Pasti mengampuni ya. Tapi sebelum kita mau doa, minta pengampunan Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu ya. Iya, tetap berdiri ya, tetap berdiri dengan gerakan lagi nih. Ya nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Iya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati Gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lehermu ya. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, jadi kita harus berhati-hati ya. Menggunakan tangan kita, kaki kita. Apalagi adik-adik? Leher. Oh, apa tadi ya? Mulut. Oh, mulut, iya. Tubuh kita semuanya. Semuanya harus kita gunakan dengan baik, baik. Karena Tuhan Yesus melihat kita ya. Iya betul, walaupun kita sembunyi-sembunyi tapi Tuhan tahu apapun. Dalam pikiran kita juga Tuhan tahu. Ya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni kita. Teman-teman adik-adik berdoa di rumah masing-masing, minta ampun kepada Tuhan, nanti akan disambung sama Kak Roslin pimpin doa. Okay. Mari kita satukan hati, kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, kami telah berdoa, kami telah mengaku atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan terhadap saudara kami, mama papa kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha pemaaf, Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari kesalahan kami, biarlah kami mau memperbaiki apa yang telah kami lakukan ya Tuhan, agar kami dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi seperti diri-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Dia adik-adik, kita sudah mau mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Cepet amat ya. Ceritanya tentang apa nih Om? Ceritanya apa yuk? Siapa yang tahu? Masih ingat cerita minggu kemarin? Aduh apa ya? Apa ya? Kalau nggak ingat gimana Om Budi mau cerita lanjutan. Oh iya, ini karena ceritanya dong? lanjutan itu.
Kak Tapi Roslin? nanti Om kasih tahu lagi Kasih ya. tahu nanti ya. Oke. Tapi sebelum kita mendengar cerita, kita muji Tuhan dulu. Kita Ya, mau puji Tuhan. memuji Kita baca Tuhan. Alkitab, kita rajin baca Alkitab. Iya. Supaya kita bertumbuh iman kita ya kepada Tuhan. Betul Gitu banget ya. Om. Ayo kita membaca Alkitab dan rajin berdoa. Rajin Ya, berdoa. kita baca. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, jadi kalau kita rajin baca Alkitab, kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah, itu pertumbuhan iman kita semakin dekat sama Tuhan. Betul ya. sekali. Tuhan juga senang dong pastinya Oh, kalau pasti. anak-anaknya rajin berdoa, baca Alkitab, baca gitu ya. Alkitab. Rajin ke gereja. Oh iya, tapi Iya. sekarang nggak bisa ke gereja Iya, dulu kita Om. online ibadah seperti Oh ini ya. iya benar. Oke, kita sebelum baca sama-sama, kita mau berdoa. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sudah dipegang masing-masing Alkitabnya? Sudah ya? Rosin sudah? Siap? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Di mana kita Kisah Para Rasul? Di perjanjian lama apa baru ya? Baru dong. Oh baru, ya baru. Ya udah, ketemu Kisah Para Rasul pasal 20. Ya, Ayat berapa Om? ayatnya 1 sampai 12. Oke. Sudah ketemu Kak Rosin? Sudah. Adik-adik udah ketemu semuanya? Kalau sudah, Alkitabnya tetap dibuka. Kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang telah mengasihi dan menyayangi kami, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau telah jaga dan pelihara kami hingga sekarang ini. Tuhan, pada kesempatan yang indah pada pagi ini kami hendak sama-sama belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami, terlebih kepada anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu Kudus. Terlebih juga Tuhan kepada Om Budi akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau yang ikut campur supaya apa yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh Budi adalah firman yang hidup yang dari Tuhan asalnya. Berbicaralah Tuhan, anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa. Amin. Ya, Roslin, kita mau baca bergantian. Bergantian. Ya, sama adik-adik juga. Nanti adik-adik sama Kak Roslin. Ya, jadi ayat 1 Om Budi, ayat 2 Kak Roslin sama adik-adik. Oh jadi adik-adik di rumah akan bacakan ayat yang genap. Kedua, ayat genap. Genap. Gitu ya. Ngikutin sama Kak Roslin. Ya, Om Budi ayat yang ganjil. Oke Gitu ya. Om. Judulnya di sini diberi judul Dari Makedonia ke Troas. Oke? Udah siap? Kak Roslin? Siap Om. Siap ya. Kita baca. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea,
dan Aristarkhus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Disitulah kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika angkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya Kak Roslin, tadi kan Om Budi dari awal udah bilang, cerita minggu kemarin apa? Apa ya adik-adik ya? Iya, masih ingat gak? Ceritain lagi deh Om Oh Budi. iya ya, kita ulang lagi ya, mengingatkan adik-adik Aki, yaitu Paulus kemana? Ke Korintus. Ya, Korintus itu di mana sih? Nanti kemarin udah itu ada peta-petanya Kak Roslin ya, jadi perjalanan Paulus itu banyak sekali. Nanti kita terangkan satu persatu ya gitu. Nah, waktu di Korintus itu mengingatkan kembali Kak Roslin ya, yang minggu kemarin bahwa di Korintus itu Tuhan menolong Paulus di dalam pelayanannya, yaitu saudara-saudara seiman yang membantu di dalam pelayanannya. Nah, hari ini Paulus pergi ke Troas. Nah, gitu ya. Nah, di dalam perjalanan Paulus di Troas itu ada tokoh yang 3 tokoh yang nyata gitu ya, yang betul-betul di situ ditemuin oleh Paulus. Yang pertama yaitu namanya Demetrius. Demetrius. Yang kedua pasti tokohnya ya Paulus itu sendiri. Iya. Ya kan? Yang ketiga itu Eutikus. Susah namanya ya. Iya. Oh Budi juga Belibet gitu ya. gitu ya Om ya. Susah itu namanya ya. Eutikus namanya. Eutikus gitu ya. Nah, di samping itu ada tokoh-tokoh yang lain yang membantu ya. Murid-muridnya Paulus yang menolong, membantu pelayanannya. Banyak sekali. Nanti dilihat ada Sopater, ada Timotius, ada Tikhikus ya. Banyak di situ. Ada Gaius, banyak sekali. Nah, sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh ini, kita mau lihat siapa itu Paulus. Ya kan? Siapa itu Paulus? Siapa yang ingat adik-adik? Siapa itu Paulus? Iya, Paulus itu masih ingat waktu dia mengejar-ngejar yang rasul-rasul yang lain? Dikejar-kejar. Kenapa dikejar-kejar ya? Mau diapain? Sama rasul Paulus. Dulu namanya, sebelum Paulus namanya siapa namanya? Kasulin namanya? Masih ingat gak? Saulus. Saulus, ya dulu Saulus namanya. Nah, Saulus itu dulu ngejar-ngejar orang yang percaya Yesus. Wah, dikejar-kejar, dibunuh. Waduh, mengerikan sekali, ya. Tapi waktu dia mau perjalanan di Damsyik, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, terus akhirnya dia melayani Tuhan di situ dari Damsyik. Nah, kita mau lihat perjalanannya Paulus itu dibagi 4, ya, memberitakan Injilnya. Dipakai Tuhan lebar. Pertama perjalanan Paulus yang pertama, yaitu nanti adik-adik di rumah baca ya, Kisah Para Rasul 13 sampai 14, itu ada tentang ceritanya, itu perjalanan pertama. Yang pertama itu Pamfilia, Tarsus, Listra, Iconium, Galatia,
Antioquia, Pisidia, Perga, Atalia, Antioquia, Seleukia, Syria, Siprus, Salamis, dan Paphos. Wih, banyak banget perjalanannya. Banyak banget, Om. Iya, nyebutin aja sampai gelepotan, Om. Karena banyaknya gitu ya. Itu perjalanan pertama. Nah, selanjutnya kita mau lihat perjalanan Paulus yang kedua. Nah, perjalanan Paulus yang kedua ini cerita yang minggu lalu. Kak Roslin, minggu lalu. Kan ada dia mampir di Korintus ya. Pertama, itu setelah dari tadi yang di Syria, langsung ke Antioquia, Kilikia, Derbe, Pamfilia, Galatia, Listra, Iconium, Frigia, Asia, Bitinia. Aduh, berhenti dulu ya nyebutnya. Panjang banget itu ya. Terus Misia, Troas, Filipi, Amfipolis, Tesalonika, Beria, Athena ya, Korintus. Nah, Korintus yang minggu kemarin kita telah belajar ya. Setelah itu masuk ke Efesus. Nah, hari ini kita mulai nanti dari Efesus, Kak Roslin ya. Efesus, Laut Tengah, Kreta, Siprus, Kaisarea, dan Yerusalem. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 15. Nanti adik-adik bisa baca. Nah, selanjutnya perjalanan yang ketiga, yaitu di Kisah Para Rasul 18 sampai 21, nanti adik-adik juga baca di rumah ya. Pertama, Antioquia, Galatia, Frigia, Efesus, Troas, Makedonia, Filipi, Yunani, Asus, Metelin, Kios, Samos, Miletus, Kos, waduh, bentar habis napas dulu kan, panjang ya. Terus Patara, Rhodes, Laut Tengah, Kreta, Siprus, Tirus, Ptolemaios, Kaisarea, Yerusalem. Waduh, namanya tuh susah-susah nama di sana ya. Nah, itu yang ketiga. Itu untuk perjalanan hari ini. Hari ini ya, kita nanti cerita tentang hari ini. Kalau yang perjalanan yang kedua tadi kan yang minggu lalu. Ya, ini yang hari ini. Dan Efesus dan Troas. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya. Nah, yang keempat itu untuk minggu depan sih sebetulnya. Tapi kita yang keempat ini perjalanan keempat itu minggu depan berikutnya. Minggu depan, siap. Ya, Kisah Para Rasul di pasal 23 sampai 28 ya, itu ada Kaisarea, Sidon, Siprus, Kilikia, Galatia, Mira, Asia, Knidus, Kreta, Kauda, Laut Tengah, Makedonia, Italia, Malta, Sisilia, Sirakus, Regium, Puteoli, dan Roma. Nah, Roma itu untuk minggu ke depan persiapan. Jadi adik-adik ceritanya ini nyambung ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini, nanti di Roma ada apa sih gitu ya. Nah, mari kita sama-sama mau melihat petanya. Perjalanannya dulu ya. Yang dari Efesus tadi loh, Kak Rosin ya. Di Efesus itu lama juga. Dari kemarin kan yang minggu lalu dari Korintus menuju ke Efesus ya. Yang perjalanan yang kedua tadi ya. Yang ketiga ya. Nah, itu lama dia tinggal, Paulus lama tinggal di sana. Itu kira-kira makan waktu 2 tahun dia Efesus. Pelayanan untuk beritakan bahwa Tuhan juru selamat yang Mesias itu ya. Nah, setelah di Efesus itu ada kejadian yang heboh di situ. Nanti bacanya memang di sini tadi kita nggak baca ya. Di pasal 19 itu nanti adik-adik bisa baca ya di pasal 19, yaitu kejadian apa yang terjadi di Efesus. Yaitu kejadian tentang Demetrius. Siapa tuh Demetrius? Ayo. Siapa ya adik-adik? Nah, siapa Demetrius? Nah, Demetrius itu adalah orang yang membuat patung. Patung, tahu ya patung ya? Patung yang kayak batu itu? Iya kayak batu itu, tapi ini terbuat dari perak. Tahu perak? Perak? Itu kalau di Jogja itu ada ya bikin kelang apa itu terbuat dari perak gitu loh. Warnanya agak gelap-gelap gitulah. Gitu ya, nah itu perak. Nah, coba kita lihat gambarnya patung. Apa sih namanya? Patungnya. Nah kayak itu ya patungnya ya. Patungnya itu, nah seperti itu patungnya. Seperti ini. Ya. Nah itu namanya patung Dewa Artemis. Dewa Artemis. Iya, jadi Demetrius itu adalah seorang pengusaha yang membuat patung. Seperti itu patungnya. Oh begitu. Ya seperti ini. Ya, patung ini dibuat dan itu bisa dikirim ke Asia. Kota-kota yang dikelilingin perjalanan tadi Rasul Paulus.
Wow. Jadi banyak sekali. Jadi dia tuh kaya raya karena jualan ini, patung ini gitu. Nah, karena banyak orang percaya setelah penginjilan oleh Rasul Paulus, orang-orang akhirnya nggak mau nyembah lagi sama patung Artemis ini. Jadi nggak dibeli ya? Nggak dibeli, jadi akhirnya usahanya turun. Jadi produksinya nggak banyak. Terakhirnya dia bikin huru-hara. Dia ngajak karyawan-karyawan itu ya, dibilangin, ini sekarang kondisinya lesu. Ntar gimana kalau nggak ada produksi? Kita nggak hidup lagi nanti. Nah, akhirnya Demetrius ngajak karyawan-karyawan orang-orang dihasut. Dihasut tahu ya? Diajak ya? Diajak ya untuk ngata-ngatain pokoknya supaya itu nggak bener lah gitu. Itu dihasut. Orang-orang di Efesus dihasut. Akhirnya mereka demo. Demo. Tahu ya demo ya? Marah-marah itu ya? Demo ya. Udah, gitu ya. Pokoknya itu Paulus harus diusir gitu ya. Jadi di demo, setelah demo akhirnya Paulus menyingkirlah di situ. Ya, setelah menyingkir kemana? Ya, tadi kan ke Efesus. Dia lari ke Makedonia. Gitu ya. Di Makedonia juga kita belajar yang hari ini. Yaitu di Makedonia, dalam perjalanan Makedonia itu Paulus juga memberitakan Injil. Memberitakan Injil, ketemu dia bicara ya, menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Itu disampaikan di Makedonia. Nah, waktu di Makedonia, setelah Makedonia dia mau menuju ke Yunani. Jadi perjalanannya panjang itu ya, dari Efesus terus ke Makedonia balik lagi ke Yunani. Dan Yunani itu gak lama, dia cuma 3 bulan. Nah, kejadian juga di Yunani, itu kejadian. Karena banyak orang yang tidak senang sama Rasul Paulus. Dan mereka mau mengancam, mau bunuh. Waduh, mengerikan. Makanya Rasul Paulus itu tujuannya mau ke Syria. Ya, mau ke Syria. Karena dia diancam, mau bunuh, dinasihatin teman-teman. Jangan ke sana dulu. Akhirnya dia balik lagi. Ya ada di Syria, rencana Paulus mau ke Syria. Tapi karena nggak boleh, dia balik lagi ke Makedonia. Nah setelah Makedonia dia juga pergi lagi ke Filipi. Nah selanjutnya baru ke Troas. Nah Troas ini juga ada kejadian. Ada Paulus memberitakan Injil. Dia datang, dia nggak lama sih Troas, cuma 7 hari. 7 hari itu berapa? Seminggu ya? Seminggu. Nah seminggu itu dia memberitakan Injil. Memberikan Injil, dia berkhotbah, dia cerita panjang lebar sampai malam-malam dia juga. Nah di situ ada orang yang anak muda yang kepengen mau dengarkan khotbahnya Rasul Paulus, dia sampai nggak dapat tempat ya, dia duduk di jendela. Jendela. Nah itu kan ada lantai tinggi ya, di 3 lantai. Akhirnya karena dia nggak kuat menahan kantuk, itu akhirnya jatuh sih anak muda. Itu siapa namanya tadi? Susah tadi namanya nyebutnya tuh. Ayo siapa? Namanya Autikus namanya ya, Autikus. Waktu jatuh akhirnya orang berbondong turun melihat ternyata udah meninggal. Terus gimana Om? Iya waktu meninggal Paulus juga ikut turun. Ya setelah turun doakan lah ya, terus dia angkat gitu, didoakan akhirnya sembuh. Hidup kembali. Nah setelah kembali akhirnya balik lagi ke atas, lantai 3. Balik lagi, nerusin lagi khotbahnya itu sampai fajar menyingsing, sampai pagi benar-benar. Nah setelah itu selesai, akhirnya si Eutikus dibawa ke keluarganya. Wah sukacita, akhirnya keluarganya senang karena selamat lagi anaknya. Dan di situ di Troas itu banyak jiwa-jiwa yang menangkan, selamatan. Ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang kita mau sampaikan. Yang pertama, yaitu jangan menyerah. Apa ya kita baca di ayat 1 dan 2. Kak Roslin baca ya ayat 1, 2 itu. Kenapa sih jangan menyerah? Ayat 1, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjalani daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Iya, jadi bagaimana dia datang itu langsung dari keributan tadi yang di Efesus. Dia datang langsung, dia memberitakan Injil. Dia enggak menyerah, dia mau terus menyampaikan. Nah kita mau sampaikan kepada adik-adik.
kita juga jangan gampang menyerah. Karena kalau kata menyerah, kira-kira masih mau melakukan lagi enggak, Kak Roslin? Kalau menyerah, udah capek om, udah menyerah gitu. Menyerah itu berarti tidak mau melakukan lagi. Ya. Jadi makanya adik-adik sekarang itu enggak ada boleh kata menyerah. Males, tidak bisa. Nah seperti boleh. Itu kan akhirnya enggak mau melakukan lagi gitu ya. Nah kalau apalagi adik-adik belajar di rumah. Waduh susah nih belajarnya. Nah kalau kita menyerah, jadi nggak bisa. Karena sekarang lebih enak Kak Roslin. Belajar itu dulu kalau di sekolah kan belajar nggak bisa lihat Google gitu ya. Nah, Google nggak bisa. Kalau sekarang kan di rumah bisa gitu. Oh bisa sesuatu. Nah itu kan nggak ada kata menyerah. Berjuang terus usaha pasti ketemu. Pasti bisa. Nah itulah kita juga sebagai anak-anak Tuhan jangan gampang menyerah. Pantang menyerah. Ada masalah kita cari lagi. Coba lagi terus. Harus terus berusaha terus, gitu ya. Harus bukan menyerah, tapi harus menyerahkan diri pada Tuhan dan kita usaha terus menerus untuk bisa apa yang kita tuju. Betul. Iya. Yang kedua, yaitu kita harus fokus. Ya, apa sih fokus kita ya? Di ayat 7 dan 8 Om Budi bacakan ya ayat 7 ya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan, Paulus berbicara dengan saudara dari situ karena bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Tuh. Jadi kalau kita fokus itu sampai tengah malam atau apapun juga dikerjakan. Contohnya gini adik-adik. Kalau adik-adik fokus main HP, kira-kira seharian betah enggak? Betah dong om betah kalau kan? main HP. Iya betah itu karena fokus. Coba kalau enggak fokus, kita ibadah baru belum ada seminggu, belum sudah ada 1 jam udah ngantuk. Gitu ya, karena kita fokus ya. Nah banyaklah kalau kita fokus apapun yang harus kita kerjakan harus fokus dulu. Nah Om Budi kalau di rumah juga gitu. Anak-anak Om Budi fokus dulu jangan megang HP banyak. Apa yang kamu kerjakan dulu? Setelah itu baru ngerjakan yang lain. Kadang kan kita adik-adik kadang lupa. Kita ngerjain ini banyak seperti ini ibadah. Ada yang masih megang HP, gitu kan nggak fokus jatuhnya ya. Harus Linda seperti itu kita harus fokus mau ibadah. Kalau mau megang HP, mau nonton TV seperti itu harus Linda. Jadi kita harus betul-betul fokus seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu kuasa Tuhan. Ya, Tuhan itu dimanapun berkuasa. Ya, kalau kita cerita dari kisah perjalanan Rasul Paulus tuh kain yang sudah pernah dipakai Rasul Paulus itu bisa menyembuhkan orang, Kak Roslin. Jadi luar biasa. Bahkan bayangannya aja bisa. Jadi banyak sekali. Jadi kuasa Tuhan enggak dibatasin segalanya sekedar di mana seperti ini. Kita pelayanan ibadah online. Wah kita bersyukur walaupun kita enggak temu ya, tapi kita masih bisa melihat kuasa Tuhan bisa jangkau. Bahkan kemarin ketua komisi anak bilang, sekarang yang lihat Om sampai 600. Makanya jemaat kita cuma berapa sekolah minggu? Cuma 200. Kalau ya, tapi yang lihat bisa sampai 600. Malah menjangkau lebih luas. Malah bersyukur kita bisa online gitu misal. Banyak yang lihat, banyak yang bisa mendengarkan cerita kita. Lah kalau di sekolah minggu kan yang dengarkan cuma adik-adik sekitar segitu berapa orang. Kadang Om Budi kalau ngajar cuma berapa orang ya? Cuma 10, paling banyak 20. Ya kan kalau ini kan bisa ditonton lebih banyak ya. Ya, kuasa Tuhan Tuhan bekerja di situ, ya bisa Tuhan pakai dan banyak jiwa-jiwa menangkan melalui itu. Nah itu cerita hari ini kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Ya adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus yang perjalanannya begitu banyak. Waduh, Om Budi juga nggak hafal itu kata kota-kotanya ya sampai kekelibet nyebutin kata-katanya gitu ya. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita ingatkan yaitu jangan menyerah ya. Kita harus fokus apa yang kita mau tuju ya di menyembah Tuhan, pendidikan kita ya. Apapun yang kita lakukan harus fokus dan kuasa Tuhan akan menyertai adik-adik. Ya gitu ya. Nah, setelah ini apa Kak Roslin? Setelah ini kita nggak lupa dong ada ayat hafalan. Iya, adik-adik boleh buka lagi Alkitabnya? Iya, buka Alkitabnya. Yuk, dibuka dari kitab Ulangan ya. Ulangan di Perjanjian Lama atau Baru adik-adik? Ya, pasti Perjanjian Lama. Yuk, Ulangan 31 ayat 8. Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. Udah? Siap? 1, 2, 3. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Waduh, Kak Roslin, ini panjang banget, apa bisa hafal? Bisa dong. Bisa ya, ayo kita coba lihat di layar ya. Kita gampang latihannya, enggak sekali aja pasti adik-adik bisa. Ya. Kita pakai simbol-simbol ya. Simbol-simbol pasti bisa, ayo ya. Oke. Di situ ada pertama gambar dia sendiri. Nah, dia sendiri itu gambar Yesus. Gambar Nah, Tuhan gambar Yesus. Yesus yang begini itu ya. Gambar di sini, ya itu dia sendiri. Terus ada tadi gambar yang begini, berjalan. Berjalan. Ya, berjalan yang begini. Terus ada di depan apa ya Kak Roslin, di depan itu? Oh, di itu kelas. di depanmu. Di depanmu itu ya. Terus ada lagi gambar dia sendiri Tuhan Yesus ya. Terus ada lagi yang lagi gambar pegangan tangan. Pegangan tangan itu apa? Menyertai. Menyertai. Terus kalau ada kata engkau kan itu tulisannya engkau ya udah ya. Iya. Terus ada lagi gambar Tuhan Yesus yang begini, itu dia aja nggak pakai sendiri ya, Oh, dia iya, aja betul. ya. Terus berikutnya yang anak lagi begini apa itu? Membiarkan. Oh, membiarkan itu ya. Iya. Terus ada lagi yang orang jalan pakai meninggalkan jejak itu namanya apa? Meninggalkan. Oh, meninggalkan. Terus ada lagi yang berdoa ini apa itu? Berdoa itu biasanya kalau janganlah takut. Ya, kita janganlah berdoa. takut. Itu terus ada hati, terus patah. Itu apa deh? Patah hati. Patah hati. Ya gampang ya adik-adik. Coba kita sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng Ya bareng-bareng ya. ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Gampang kan ya adik-adik? Nah itu udah ayat hafalannya. Gampang. Oke, nah sekarang setelah kita mendengarkan firman, kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, persiapkan persembahan, uang persembahannya ya adik-adik. Nah persembahannya bisa kita kirimkan, kita transfer ya. Transfer ya, minta Tapi tolong. kalau adik-adik belum bisa, minta tolong Mama Papa ya. Jadi transfer, jadi kalau bisa jangan uangnya Papa Mama, uang adik-adik sendiri. Iya, uang jajan adik-adik kasih ke Mama tolong transferin dong. Iya gitu. betul. Ya. Nah kita mau memuji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan. Go bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya mari sekali lagi nyanyikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
suka, bawa persembahanmu. Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu. Ucaplah syukur. Ya, kita mau bawa dengan doa ya persembahan kita. Supaya persembahan itu boleh menjadi berkat dari orang-orang di sekitar kita. Betul. Yuk kita berdoa ya. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami. Biarkanlah orang-orang dapat mengelola persembahan ini agar namamu saja dipermuliakan ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, tadi ada lupa lagu tema kita. Lagu tema kita iya, lagu hari tema ini kita. apa ya Om? Ya, lagunya gampang sekali. Ya, lagunya Allah Kuasa gitu ya. Yuk dengan musik ya. Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ganti Yesus ya Allah kita, Allah juga ganti Yesus. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Iya, Kak Roslin, ini ada pertanyaan ya, nanti adik-adik bisa menjawab. Boleh. Wah, ya kan? Jawabnya ya. lewat apa Om? Oh, lewat nanti ada nomor di sini ya, nanti adik-adik bisa kirim ya nomornya. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan yang kita mau sampaikan dengan tentang cerita hari ini. Nah, yang pertama ya, simak adik-adik udah siap? Pertanyaan pertama ya, sebutkan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak dan apa aja ya? Kalau kita klunya ya, Rasul Paulus itu kan ada ke jemaat, nama kota ya. Terus biasanya ada tokohnya, muridnya kepada muridnya ya. Itu ada berapa banyak ya. Terus berapa banyak terus disebutkan nama-namanya. Namanya Korintus. Ya ada Korintus 1, Korintus 2 seperti itu ya. Nah terus kirim ke sini. Nah, kirim ke nomor ini ya. Oh, kirim ke nomor. Oh, jangan lupa disertai nama, juga kelas, dan terus juga pagi atau siang. Iya, betul ya. Nah, nanti yang betul 5 pertama yang betul itu yang ngirim pertama, 5 yang pertama pengirim itu yang betul dapat hadiah. Tapi hadiahnya nanti kalau setelah ibadah. Oh, ibadah beneran di gereja. Beneran di gereja gitu ya. Nah, terus yang kedua ya. Tadi kan ada ayat hafalan itu panjang gitu ya. Waduh itu hafalnya susah itu. Tapi dengan dibantu dengan gambar-gambar tadi simbol gampang ya. Iya. Nah itu juga nanti divideoin kalian. Tapi nggak boleh jujur ya, nggak boleh nyontek. Harus betul-betul hafal. Karena nanti setelah dia kirim, nanti waktu pertemuan ketemu mau dapat hadiah kita tanya lagi. Iya, oh gitu. Oke siap Om. Jelas ya adik-adik ya. Ada 2 pertanyaan. Ada masing-masing 5. Ya, yang 5 pertama
kirim yang paling cepat itu yang dapat hadiah. Wih. 5 benar tapi ya, jangan 5 salah. Kalau salah ya nggak dapat gitu. Siap Om. Oke ya, Adik-adik siap ya? Waduh udah semuanya. Pertanyaan Om Budi sama ayat hafalannya hafalan. dikirim ke WA sini. Ya betul. Nah udah semuanya itu Kak Roslin apa aja tadi udah memuji Tuhan, persembahan, mendengarkan firman, ayat hafalan, pertanyaan udah semuanya. Aduh kita kelihatannya cepat banget ya. Iya nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Iya kita udah mau meninggalkan ibadah ini tapi jangan lupa nggak usah takut. Tetap kita nanti minggu depan juga kita mau ibadah lagi. Ya kita mau akhirin ibadah ini kita mau memuji Tuhan kan berdiri ya. Kita berdiri, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita berdiri kita mau nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Semangat adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa yang namanya Kak Rusli? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita sudah di ujung acara ini, kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Ada yang mau diberdoakan nggak ya? Teman-teman kita yang sakit mungkin ya adik-adik ya. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terus kondisi ini ya, corona. Yang belum selesai-selesai. Biar gitu segera ya. berakhir ya Biar Om segera ya. berakhir supaya adik-adik bisa sekolah kembali, kegiatan kembali, ibadah di gereja kembali gitu ya. Banyak. Akhirnya bisa ketemu nanti Om lagi gitu ya. Iya. Kadang-kadang baru seminggu gak ketemu aja, aduh kangen gitu ya. Ini lagi berbulan-bulan Mbak ya, udah berapa bulan gitu ya. Nah itu, ada lagi yang mau didoakan adik-adik? Nanti adik-adik doakan teman-temannya ya. Kita juga mau sama-sama berdoa untuk papa dan mama, semua yang kita mau doakan. Ya, kita mau satukan hati, kita nanti setelah kita berdoa, kita mau akhirnya dengan Bapak terima kasih. Terima kasih ya, doa Bapak terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun tidak satu tempat, tapi kami boleh merasakan hati kami, boleh menyatu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan firman yang kami boleh dengar, kiranya boleh menguatkan kami. Tuhan kami tidak menyerah, kami fokus. Dan kiranya kuasa Tuhan yang akan memberikan kepada kami dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anak-anak-Mu yang walaupun belajar di rumah, mereka boleh sehat, kuat, dan boleh belajar dengan sukacita dan penuh semangat.
Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada sebagian yang tidak bekerja mungkin bekerja di rumah atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Tolong Tuhan Kau pimpin dan berkatin orang tua kami di dalam melakukan pekerjaannya, walaupun dalam kondisi apapun tetap penuh sukacita membimbing kami anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu tetap melakukan tugas panggilan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih tim gugus corona, di mana Tuhan untuk menghadapi corona, yaitu tim medis, relawan, dan siapapun yang terlibat. Tolonglah Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan, semangat, juga pantang menyerah untuk selalu membantu saudara-saudara kami yang sakit. Bapak di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya dari pusat sampai daerah, sampai ke daerah, berilah hikmat, bijaksana, takut Engkau, supaya di dalam setiap ambil keputusan boleh berkenan dan untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk ibadah ini boleh berlangsung dan nama saja dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Demikian juga Tuhan, ampuni kami di dalam ibadah ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sucikan dan kuduskan supaya kami layak di hadapan-Mu. Doa yang sempurna Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi ya minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.